banyak penggemar loh. Saking banyak yang suka, sekarang banyak inovasi olahan jengkol. Nggak cuma di semur atau di balado. Sekarang ada pasta jengkol sama jengkol hot plate. Mantul. Tapi meski sudah banyak olahan kekiniannya, olahan kerupuk jengkol nggak bisa dilupakan nih. Rasa gurih dan renyahnya bikin nagih. Dijamin bikin makan makin nikmat. Lihat cara bikinnya yuk, kita kemon. Wih, banyak ya kerupuknya. Sekarang Unyil lagi di Desa Kenanga, Indramayu, Jawa Barat. Daerah ini memang terkenal sebagai sentra industri kerupuk. Di kawasan industri kerupuk di Kecamatan Sindang ini, ada lebih dari 30 pabrik kerupuk dan salah satu sentra pembuatan kerupuk yang terbesar di Indonesia. Salah satu produk andalannya, apalagi kalau bukan kerupuk jengkol. Ini dia bahan utamanya, jengkol. Pertama, kupas dulu kulitnya, lalu digiling sampai halus. Jengkol yang diolah di pabrik ini kebanyakan dikirim dari Lampung. Katanya sih, jengkol asal Lampung ini jauh lebih enak dan lebih awet juga. Wih, jengkol punya banyak nama loh. Orang Jawa menyebutnya ring. Di Sulawesi dikenal dengan nama lubi. Kalau di Minangkabau, jengkol disebut jariang. Jengkol merupakan sumber protein yang cukup tinggi. Selain itu, ada juga kandungan kalsium dan fosfor yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Lanjut yuk. Jengkol yang sudah halus dicampur nih dengan tepung tapioka sebagai bahan utama kerupuk. Kalau sudah rata, langsung deh cetak dan potong adonannya dengan mesin ini. Pabrik ini sudah mulai membuat kerupuk sejak 30 tahun yang lalu loh. Meski karyawan di pabrik ini hanya sekitar 20 orang, tapi dalam satu hari bisa memproduksi hingga 1 ton kerupuk jengkol. Wih, sip deh. Sekarang langsung masuk ke tempat pengukusan. Setelah 30 menit, adonan kerupuk sudah matang dan tinggal didiamkan selama 1 malam supaya mengeras. Ngomong-ngomong, sudah ada yang pernah lihat pohon jengkol belum? Pohon jengkol adalah tanaman dari famili Fabaceae yang tumbuh di iklim tropis. Penyebarannya di daerah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Tanaman ini tumbuh baik di dataran rendah maupun di daerah pegunungan pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pohon jengkol juga mampu bertahan saat kekeringan karena pohon ini bisa menyerap air lebih banyak dibandingkan tumbuhan lain. Oke, lanjut lagi bikin kerupuknya. Kalau adonan kerupuknya sudah mengeras, waktunya dipotong tipis-tipis. Terakhir, tinggal dijemur sampai kandungan airnya hilang. Tujuannya agar saat digoreng kerupuk akan menjadi lebih renyah. Pokoknya kriuk-kriuk. 1 kilogram kerupuk jengkol harganya Rp13.000 saja. Untuk pemasarannya, kerupuk jengkol ini dikirim ke Jakarta, kota-kota besar di Jawa Barat, dan juga Banten. Sudah nggak sabar nih cobain kerupuk jengkolnya. Kita lihat Shakira dan Sandi masak bersama Chef Iwan yuk. Masaknya nggak perlu repot kok. Pertama, bikin nasi gorengnya dulu, lalu dicampur beberapa bumbu. Nah, sekarang kita goreng deh kerupuknya. Yang penting minyaknya panasnya pas. Nggak pakai lama, sudah mekar deh kerupuknya. Jadi deh, nasi goreng kerupuk jengkol ala si Unyil. Mantap! Sekarang tinggal disantap deh. Oh iya, sudah pada tahu belum? Jengkol itu kaya serat yang berguna untuk menyehatkan pencernaan loh. Selain itu juga mengandung zat besi, asam folat, dan vitamin B kompleks yang berguna untuk kesehatan tubuh. Satu lagi nih, Unyil punya tips buat menghilangkan aroma jengkol di mulut. Pertama, bisa dengan menyikat gigi. Terus bisa dengan makan mentimun. Kandungan air dalam mentimun akan membantu menyegarkan mulut. Terakhir, bisa dengan mengunyah beras. Nggak usah ditelan ya. Cukup dikunyah saja sampai halus. Harum bener masakannya Po Ipe. Bisa kali Oga icipin. Enak aja. Tadi diangkut bilangnya jengkol aja bau. Sekarang aja mau makannya doang. Mending jagain dulu nih kompor Aye. Aye mau ambil jengkolnya lagi. Beres Po. Serahin aja ke Oga.
kok apinya jadi kecil? Gimana gedeinnya nih? Yuk, Pak. Waduh, tolong. Waduh, ada apa nih? Pucung gabus. Dasar si Ogah. Bikin kacau aja. Hancur dah masakan ayah. Ampun, Po. Kabur ah. Teman-teman, masih ngomongin jengkol nih. Biasanya kan cuma bijinya saja nih yang diolah. Tapi ternyata kulit jengkol yang biasanya jadi limbah bisa diolah jadi sabun perawatan wajah loh. Katanya sih skincare berbahan dasar kulit jengkol ini bisa bikin awet muda. Wih. Ini dia pencetus sabun perawatan wajah dari kulit jengkol. Ada Kasilmi, Ayu, Lia, Zia, dan Kasanti dari Universitas Erlangga Surabaya. Penelitiannya sendiri baru dimulai pada tahun 2019, selama 3 bulan. Kalau kata Kasilmi sih, kulit jengkol dipilih karena memiliki kandungan vitamin C dan zat metil galat sebagai antioksidan yang dapat mencegah penuaan dini. Selain itu, harga bahan baku kulit jengkol juga sangat murah. Karena selama ini hanya menjadi limbah bagi para petani jengkol ketika panen. Yuk, kita mulai bikin sabun kulit jengkolnya. Setelah kulit jengkol dihaluskan seperti ini, kemudian kita rendam selama 3 hari dengan larutan etanol. Tujuannya untuk menarik senyawa aktif seperti vitamin C dan metil galat. Untuk memisahkan hasil ekstraksi dan ampasnya, kita saring yuk rendaman kulit jengkolnya. Kalau sudah hasil saringan tadi, kita masukkan ke dalam mesin rotavapor untuk menghilangkan kandungan alkoholnya. Selain bisa bikin kulit wajah kita jadi kering, alkohol juga bisa bikin kulit iritasi. Prosesnya gak perlu lama kok, cukup 20 menit saja dengan suhu 40 derajat Celcius. Nah, baru deh setelah itu larutan diangin-anginkan pada suhu ruangan selama 2 hari. Oke deh, ekstrak kulit jengkolnya sudah bisa nih dibuat menjadi sabun. Pertama kita campurkan dulu air dan karbomer. Kemudian diaduk sampai gel sabun terbentuk. Dalam 1 hari kakak-kakak dari Fakultas Farmasi ini bisa memproduksi 60 botol sabun wajah loh. Mantap! Lanjut, tambahkan EDTA untuk menetralisir tingkat keasaman sabun agar sesuai dengan tingkat pH kulit wajah kita. Dan untuk menjaga kelembapan wajah, campurkan dengan gliserin dan propilen glikol. Aduk terus sampai rata ya. Nah, buat bahan scrubnya, kita masukkan deh bubuk kulit jengkolnya. Butiran bubuk kulit jengkol ini akan menjadi scrub alami pada sabun wajah yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati. Biar wajah kita makin kinclong. Jangan lupa masukkan juga ekstrak kulit jengkolnya. Terakhir, tinggal tambahkan pewangi deh. Ada aroma apel, green tea, kopi, mawar, dan original. Kalau Unyil sih suka yang kopi. Tapi jangan diminum ya. Banyaknya varian aroma ini memang sengaja biar skincare-nya bisa dipakai perempuan ataupun laki-laki kayak Unyil. Produk yang memenangkan medali perunggu pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tahun 2019 ini ternyata sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia loh. Harganya juga cukup terjangkau kok, cuma Rp10.000. Kemeja atau kaos 1.000, celana panjang atau pendek 2.000 atau 1.500 saja untuk ukuran 30 gram. Wih, Po Ipe pasti borong banyak nih. Yuk, langsung saja kita cobain sabunnya. Kandungan vitamin C dan metil galat yang tinggi bisa membantu mencerahkan wajah dan mencegah penuaan dini. Selain itu, kulit jengkol juga dapat membunuh pertumbuhan bakteri loh. Wih, ternyata jengkol nggak cuma jadi bahan pangan saja ya. Kulitnya juga sangat bagus untuk bahan baku sabun perawatan wajah. Unik banget ya, nggak kalah deh sama sabun perawatan wajah dari luar negeri. Mana Nyil? Katanya banyak makanan. Kok nggak ada sih? Ada kok, Mbul. Udah disimpan sama Po Ipe kali. Tadi kan Po Ipe masak di sini. Hah? Waduh. Ya, mati lampu, Mbul. Hah? Suara apaan tuh? Unyil lah. Cemen banget sih. Sono dong. Jangan
nyepet-nyepet sama Mbul. Panas tahu. Unyil, dengar suara-suara Mul. Pucung kabus. Ya ilah, Apa tuh, ngagetin Mul? aja. Ngapa sih? Poipe, nakut-nakutin aja sih. Itu pakai apaan sih, Po? Tahu nih Poipe, ngaget-ngagetin aja sih. Oh, ini Simpo lagi maskeran, Nyil. Bul, baru mau dibersihin. Mati lampu. Emang dasar Unyil penakut sih. Loh, itu kok gerak-gerak sendiri? Iya, Bul. Jangan-jangan Ih, kabur. Bersama si otak yang lembut dan legit, terasa mirip seperti daging. Belum lagi sensasi manis dan pahitnya yang khas. Sedap. Makanya, agar bisa menikmati jengkol setiap saat, sekarang sudah banyak olahan jengkol siap saji. Salah satunya adalah rendang jengkol Kaling ini. Lihat cara bikinnya di kota Yogyakarta yuk, come on. Sebelum diolah, jengkol harus direndam selama 1 malam. Proses perendaman ini bertujuan untuk menghilangkan bau khas dari jengkol. Tidak hanya itu, setelah direndam, jengkol diberi campuran rempah-rempah selama kurang lebih 30 menit. Jengkolnya sudah, saatnya mengolah bumbu. Kali ini yang akan kita buat adalah rendang jengkol kalengan. Santan kelapa jadi bahan wajib nih. Tips saat memasak santan harus selalu diaduk agar tekstur santannya tidak pecah. Setelah santan matang, tambahkan semua bumbu dan rempah hingga tercampur rata. Terakhir, tinggal masukkan deh jengkolnya. Faktanya, meski sering dianggap makanan kelas 2, jengkol punya kandungan protein yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh loh. Bahkan kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding kacang hijau. Oh iya, selain itu, jengkol juga dapat menurunkan kadar gula dalam tubuh. Cocok banget nih buat penderita diabetes. Keren kan? Wih, lihat tuh, rendang jengkolnya sudah matang. Aroma khas rendang jengkolnya wangi banget. Setelah rendang jengkol matang dan dingin, saatnya proses pengalengan. 1 kaleng berisi sekitar 250 gram. Ide membuat rendang jengkol kemasan berawal dari keinginan untuk membuat makanan berbahan jengkol menjadi lebih tahan lama dan praktis. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, biar lebih tahan lama, rendang jengkol kalengnya harus disterilisasi dulu nih. Selama 30 hingga 40 menit dalam suhu 120 derajat Celcius. Tujuannya untuk mematikan bakteri-bakteri pembusuk. Jika sudah, kaleng-kaleng rendang jengkol ditutup hingga rapat. Ini juga salah satu cara untuk mencegah rendang jengkol terkontaminasi. Dan lanjut, rendang jengkol kalengnya disterilisasi lagi. Proses terakhir ini, kaleng akan dipanaskan selama kurang lebih 40 menit dengan suhu 130 derajat Celcius. Wih, panas banget nih. Dengan proses steril 2 kali, rendang jengkol kalengan ini bisa tahan sekitar 1 tahun. Wah, keren banget ya. Kalau begini sih, aman dibawa kemana-mana. Dalam sekali produksi, usaha kreatif ini bisa menghabiskan jengkol sekitar 20 kg. Wow, banyak banget. Makan rendang jengkol pakai nasi? Itu sih sudah biasa. Gimana ya kalau jengkol dibikin sandwich? Ini dia bahan-bahannya. Pertama, satukan semua bahan isian bersama roti. Lalu panggang sebentar. Dan tada, sandwich rendang jengkol sudah jadi. Yuk, rapat. Kita icip sama-sama ya. Kalau soal rasa, gak perlu ditanya deh. Rendang jengkolnya juara. Gak kalah sama rendang daging. Selain lezat, jengkolnya kan juga kaya manfaat. Oh iya, yang paling penting nih, aroma khas jengkolnya gak tercium lagi loh. Benar-benar hilang dan cuma gurih bumbu yang terasa. Walaupun rasanya enak dan bikin nagih, makan jengkol nggak boleh berlebihan ya. Cukup 2 hingga 4 buah jengkol dalam sehari. Selamat makan. Buat yang baru pertama kali makan jengkol, pasti suka pusing kan sama aromanya. Nah, Unyil punya tipsnya nih.
Cara menikmati jengkol tanpa bikin bau. Pertama, kupas kulit luar biji jengkol sampai benar-benar bersih. Kulit ini nih yang bikin jengkol rasanya pahit. Kedua, masukkan jengkol ke dalam wadah, lalu rendam dengan air. Ketiga, tambahkan beberapa kantong teh celup dan biarkan selama sehari semalam. Kandungan antioksidan pada serbuk teh ternyata ampuh menghilangkan bau tidak sedap pada jengkol loh. Setelah ditiriskan, kita bisa menikmati jengkol tanpa khawatir akan efek baunya lagi deh. Selamat mencoba! Teman-teman, kalau jengkol diolah menjadi semur, sambal, atau rendang sih sudah biasa kan? Nah, buat yang bosan dengan olahan yang itu-itu aja, di salah satu kafe di Bandung, Jawa Barat, jengkol diolah menjadi cemilan renyah dan gurih. Dibikin jadi jengkol keju loh. Kalau soal rasa sih, nggak usah ditanya lagi deh. Paduan rasa gurih jengkol dan keju dijamin bikin lagi terus. Intip dapur produksinya yuk, kita kemon. Jengkol yang sudah dicuci bersih, dikupas dulu kulitnya. Jengkolnya juga dipilih yang kualitasnya baik, supaya rasanya enak. Kalau sudah, sekarang potong tipis-tipis, lalu direbus. Lanjut, siapkan dulu bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai kering, cabai bubuk, dan keju. Keju yang dipakai adalah jenis keju cheddar. Jenis keju yang paling umum tersedia dan digunakan di Indonesia sebagai bahan kue dan makanan. Oh iya, Unyal pernah baca di buku kalau keju itu bagus buat kesehatan. Bahkan anak dalam masa pertumbuhan yang teratur mengkonsumsi keju memiliki tulang yang lebih sehat. Sekarang kejunya dimasukkan ke dalam oven agar kering nih. Kita balik lagi ke jengkol yang sudah direbus. Lanjut digoreng selama 30 menit. Sekarang tinggal campur bumbu dan keju sampai rata. Jadi deh. Gak cuma buat cemilan saja loh. Jengkol keju ini bisa juga dimakan sebagai taburan bersama nasi. Meski jengkol relatif aman untuk dikonsumsi, tapi jangan berlebihan ya. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Enak, mantap. Ini baru kesukaan Enyeng. Halo Penyeng. Ayo makan Den Unyil. Ini ada lalapan jengkol sama sambal terasi. Enak banget. Terima kasih Pak. Unyil tadi baru aja makan. Aduh, gawat nih. Sebentar ya Den Unyil. Pak Enyeng pergi dulu. Loh, kok buru-buru banget sih Penyeng? Sorry bos, Enyeng duluan ya. Udah kebelet. Oga juga kebelet nih. Buka. Ya, mana penuh semua nih toiletnya. Cepetan, Nyeng, cepetan. Lega juga. Dasar. Waduh, bau amat sih, Nyeng. Yap, meski enak dan kaya nutrisi, konsumsi jengkol memang harus dibatasi. Soalnya jengkol mengandung jengkolik asid alias asam jengkolat. Asam jengkolat merupakan jenis asam amino yang mengandung sulfur. Zat inilah yang menyumbang aroma menyengat pada jengkol. Nah, jika dilihat menggunakan mikroskop, asam jengkolat ini berbentuk seperti kristal. Makanya, kalau dikonsumsi berlebihan, asam jengkolat bisa menyebabkan kristal jengkolat. Kristal-kristal ini bisa merusak ginjal dan saluran urin. Kondisi inilah yang biasa kita kenal dengan kejengkolan. Orang yang mengalami kejengkolan biasanya akan merasakan nyeri perut, mual, dan muntah, dan susah buang air kecil. Makanya, sehabis menikmati jengkol, jangan lupa minum air putih yang cukup ya, biar asam jengkolatnya nggak mengkristal, dan langsung dibuang lewat urin. Bocah petualang. Ini Bisa diolah jadi kerupuk, dibikin rendang siap saji,
disulap jadi camilan jengkol keju, dan bermanfaat untuk kecantikan kulit. Memang jempolan ya si jengkol ini. Yakin nih masih ada yang antipati sama jengkol. Oke deh, waktunya Unyil pamit nih. Semoga informasi Unyil hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa.